Oke, kembali lagi bersama saya Christian. Nah, di sini kita sudah mencoba simulasi untuk hari pertama. Jadi di sini kalian sudah bisa melihat ada perbedaan di bagian finance, di mana ada operating expense dan ada net profit. Nah, hal ini akan aku jelaskan di bagian di finance-nya. Kita akan mulai dari finance. Nah, pertama kali kalian bisa menekan sub menu yang ada di layar ini, yaitu finance. Nah, di mana finance itu juga memiliki beberapa menu tambahan, yaitu ada profit and loss, balance sheet, cash flow, trial balance, delinquency, dan proses kontrol. Nah, masing-masing ini juga bisa kalian tekan information ini untuk menjelaskan lebih detail dari pihak mesinnya memberikan help. Gitu. Nah, kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu profit and loss. Nah, pada profit and loss, di sini kalian bisa melihat ada hari di mana data ini diolah. Jadi mulai dari day 0 hingga day 1. Nah, untuk sales revenue ini membahas apa sih? Sales revenue ini membahas tentang apapun yang terjadi sebagai penjualan. Jadi pendapatanmu untuk penjualan. Nah, di retail sales kalian juga bisa melihat lebih detail lagi. Tetapi di sini memang belum ada toko karena kita akan bahas di berikutnya. Jadi untuk sebuah perusahaan pastinya harus membuka toko terlebih dahulu untuk dapat menjual. Maka dari itu nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Jadi retail sales ini nanti akan menjelaskan apapun yang ada di dalam penjualan di toko-toko kalian. Gitu. Kalian juga bisa memiliki lebih dari satu toko. Pada umumnya perusahaan pasti memiliki lebih dari satu retail. Lalu untuk sales wholesale dan sales e-commerce ini tidak akan kita bahas karena pada epic kali ini kita tidak akan menggunakan modul sales wholesale dan sales e-commerce. Nah, pada sales service juga kita nanti akan gunakan karena kita juga nanti ada untuk service. Jadi sales service ini lebih tepatnya untuk sales revenue dia akan membahas tentang semua pembahasan tentang apa yang dijual. Begitu. Lanjut berikutnya untuk COGS. COGS adalah cost of goods sold. Nah, jadi cost of goods sold itu apa? Nah, cost of goods sold ini adalah harga modal. Jadi, jika anggapannya analoginya misalnya kalian jual sebuah apel dengan harga jualnya adalah Rp5.000. Nah, itu adalah harga jual, tetapi bukan COGS, bukan cost of goods sold. Nah, di mana kalau COGS sendiri itu adalah harga modalnya. Jadi, tentunya kalian nggak mungkin dong kalau jual sebuah apel 5.000 dengan modal harga 4.999. Karena tentunya memang tetap dapat profit, tapi tidak profitnya maksimal. Nah, dari itu COGS sendiri itu adalah harga modal kalian. Nah, di mana harga modal kalian itu apa sih? Nah, seandainya kalau misalnya kalian punya apel, beli dari distributor dengan harga Rp3.000, nah kalian akan jual dengan Rp5.000. Nah, Rp3.000-nya itu adalah COGS-nya, Rp5.000-nya adalah harga jual kalian untuk apelnya. Seperti itu. Nah, trading profit sendiri adalah bagaimana menampilkan profit dari penjualanmu. Nah, trading profit ini dapat dari mana? Trading profit ini adalah dari retail salesmu dikurangi dengan COGS. Jadi misalkan kalian dulu jual apel dengan harga 5.000 dengan COGS 3.000, maka kalian mendapatkan profit berapa? Betul sekali, 2.000. Nah, tentunya untuk perusahaan pasti yang ada namanya pengeluaran juga kan. Nah, di mana COGS itu juga salah satu bentuk pengeluaran, operating expense ini juga salah satu bentuk pengeluaran. Nah, kita juga bisa lihat untuk detailnya apa aja sih yang digunakan di dalam operating expense-nya. Nah, yang pada kasus ini kita bisa melihat, oh tentunya kalau kita punya perusahaan, kita juga punya karyawan. Nah, di sini salary adalah pengeluaran untuk membayar karyawan kalian. Seperti itu. Nah, other income ini adalah pendapatan lain. Bisa menjadi dari gratifikasi atau bahkan dari tim lain juga bisa. Gitu. Nah, maka dari itu berakhirlah kita pada sebuah net profit, yaitu pendapatan bersih. Setelah semua pendapatan itu dikurangi oleh pengeluaran, maka kalian mendapatkan keuntungan bersih sekian. Nah, pada kasus ini di dalam akuntansi, di dalam finance, dengan angka yang di dalam kurung itu artinya adalah minus. Jadi kalian saat ini tidak mendapatkan profit tapi rugi sebanyak 7.000. Tidak apa-apa karena kalian memang belum melakukan penjualan. Di sini kita bahas dulu tentang finance-nya. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke balance sheet. Di mana balance sheet ini adalah neraca untuk finance, neraca akuntansi. Jadi semuanya harus seimbang. Nah, di sini kalau kalian melihat ada banyak sekali komponennya. Ada current assets, di mana current asset itu adalah cash on hand. Cash on hand ini adalah uang kas kalian. Account receivable adalah berapa banyak uang yang kalian dapatkan.
itu atau kalian piutangkan, prepaid ini yang dibayar di depan, inventory value adalah nilai produk kalian. Gitu. Jadi aset kalian itu totalnya ada berapa sih? Ya, maka dari itu keluarlah total current asset. Jadi secara nilai perusahaan kalian memiliki uang berapa sih? Nggak hanya dari cash on hand-nya saja, tapi juga dari inventory, bahkan juga produk-produk atau tools-tools yang kalian punya di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk non-current asset itu seperti fixed asset. Fixed asset itu seperti apa? Seperti lahan tanah, dan juga hal-hal yang sifatnya tidak mudah dicairkan atau tidak mudah dijual seperti itu. Nah, tentunya fixed asset memiliki depresiasi. Depresiasi itu sendiri apa? Adalah pengurangan persentase layak gunanya dan atau nilai barangnya, nilai suatu barang. Nah, tentunya kayak tanah pastinya akan berkurang. Kalau secara finance dia akan berkurang sekitar beberapa persen setiap tahunnya. Maka dari itu ada yang namanya depreciation. Gitu. Intangible atau development asset itu sendiri juga non-current asset karena dia tidak terikat. Jadi untuk development itu adalah asetmu untuk development. Juga kita memiliki total non-current asset. Gitu. Jadi dengan akhir konklusi kita punya namanya total asset yang digabungkan dari total current asset dengan total non-current asset. Nah, lanjut berikutnya kita punya liabilities. Liabilities ini sudah mulai masuk di bagian pengeluarannya nih. Nah, account payables itu kita hutang ke orang gitu. Jadi karena kita beli itu belum tentu selalu langsung cash gitu. Jadi kadang-kadang kita juga beli itu kan tangan ada terminnya. Nah, itu akan masuk di account payable. Nah, tentunya juga kalau kita beli bisa jadi kita punya tax, punya pajak gitu. Nah, sedangkan kalau overdraft itu apa sih? Overdraft itu, nah namanya perusahaan pasti punya dana cadangan di bank. Nah, overdraft itu adalah dana cadangan di bank. Jadi kalau misalnya cash on habis, bukan berarti kamu nggak bisa beli, tapi kamu masih bisa beli dengan menggunakan overdraft itu. Tetapi overdraft ini memiliki bunga interest yang cukup tinggi. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kehabisan cash on hand dan akhirnya menggunakan overdraft kalian. Nah, loan outstanding ini apa? Nah, namanya juga kalian juga perusahaan, kalian juga bisa pinjam uang langsung dana tunai gitu. Nah, dana tunai kemana? Ke bank gitu. Kalian bisa pinjam selama misalkan 5 juta gitu, 5 juta atau bahkan 50 juta atau bahkan 1 M misalkan seperti itu. Nah, loan outstanding itu berapa sih uang yang kita pinjam gitu. Nah, kalau kita pinjam uang itu bukan berarti kita punya pendapatan, tapi kita punya pengeluaran karena kita hutang. Seperti itu. Maka dari itu ada konklusi di mana total liability. Jadi pengeluaran kita apa aja sih? Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya owner equity. Owner equity sendiri ini adalah membahas tentang net profit dan paid in capital. Paid in capital itu apa sih? Uangnya langsung uang dana pertama. Gitu. Nah, terus net profit tadi apa? Yang sudah kita bahas di profit and loss. Jadi di balance sheet semuanya harus seimbang. Jadi tidak, kalau misalnya pengeluarannya sekian, pendapatannya sekian, tentunya juga ada alasannya. Jadi akhir hasilnya pasti total equity dengan total liability harus seimbang. Gitu. Nah, pada kasus ini kalian tidak perlu pusing-pusing untuk menghitungnya karena sudah dihitungkan dengan program. Jadi ini untuk analisa kalian apa saja sih untuk breakdown kalian sebenarnya pengeluaran dan pendapatan bisa dari mana, gitu, untuk mengatur strategi kalian masing-masing. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang cash flow, di mana cash flow sendiri ini adalah bagaimana cara kalian mendapatkan uang, atur bagaimana kalian datang income-nya bagaimana. Jadi ini bisa kalian coba baca sendiri, karena ini tidak terlalu berbeda dengan profit and loss. Di sini kalian juga bisa melihat net profit dan juga melihat operating activities, berapa banyak uang yang kalian gunakan untuk operating activities. Jadi ini hanya membahas tentang pendapatan kalian. Nah, tetapi kalau di sini ada minus, karena apa? Karena kita memang belum melakukan penjualan sama sekali. Seperti itu. Jadi di end of period, kita mendapatkan cash on hand sekian karena kita memiliki pengeluaran sebesar 7.000. Di trial balance ini sama, karena ada kata-kata balance, berarti harus kiri dan kanan harus sama. Nah, di sini agak lebih detail lagi, kalian bisa melihat mana yang bagian pengeluaran, mana yang bagian pendapatan. Seperti itu. Sama di sini juga bisa digunakan untuk analisa, untuk mengatur strategi kalian, mengurangi pengeluaran dan menambahkan pendapatan. Untuk delinquents dan proses kontrol, untuk delinquents sendiri ini kita belum menggunakan fitur itu karena delinquents ini lebih ke bagaimana kalian nanti proses loan. Jadi berapa kali kalian gagal untuk bayar hutang kalian, ini adalah delinquents. Nah, untuk proses kontrol sendiri nanti kita akan jelaskan lebih detail ketika kita memasuki inbox.